Ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novela Fitriani selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Dan pada posisi kali ini, Dewan ini diisi sebagai pandangan pemerintah. Adapun latar belakang pada posisi yang kita berdebatkan pada sore hari ini, yaitu dewasa ini pada status quo penelitian Galactic Zoo sudah dilaksanakan dan diperspektifkan. Akan tetapi, kita sebagai warga negara tidak mengetahui eksistensi, manfaat, dan esensi pada Galactic Zoo itu sendiri. Maka muncullah pro dan kontra di masyarakat dan mosi ini layak untuk diperdebatkan. Baiklah, sebelum masuk dalam argumentasi saya akan memberikan dua buah sanggahan terhadap pembicara dari tim pemerintah. Pertama, pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa adanya pengeluaran dana yang tidak ideal. Sangat disayangkan pada pembicara pertama dari tim pemerintah tidak mengetahui adanya suatu posisi yang dimana pada satu aspek dana yang dipungut tidak hanya pada satu aspek, yaitu pada pajak dari masyarakat. Akan tetapi yang kami masukkan di sini adalah adanya dua aspek yang kami masukkan di sini. Pemerintah dapat memungut biaya dari investasi perusahaan maupun memungut biaya dari dana yang dikeluarkan oleh masyarakat elit, yaitu berupa masyarakat yang mampu. Maka dari itu yang kami tegaskan di sini, tim pemerintah harus melihat dari perspektif yang berbeda, tidak hanya berpatokan pada satu perspektif saja. Dan pembicara dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa tidak adanya nilai berinteraksi pada alien. Yang kami masukkan di sini adalah tim oposisi bertujuan untuk mengetahui kondisi planet di luar angkasa dan berinteraksi dengan alien, berorganisasi terhadap penghuni asli planet tersebut. Dapat kami analogikan seperti film Avengers, yang dimana para superhero yang kami mengambil salah satu karakter berupa karakter Thor, yang dimana sebagai penghuni asli dari planet yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dan yang kami gambarkan di sini adalah dan mengetahui kondisi yang dimana kita sebagai penghuni pendatang, yaitu mengetahui kondisi eksistensi planet tersebut. Maka dari itu yang kami masukkan di sini adalah apabila pembicara dari tim pemerintah mengkhawatirkan tentang tidak adanya esensi atau faedah dalam berinteraksi dengan alien, tetapi pada sudut pandang ini kami menegaskan bahwasanya perlunya berinteraksi dengan alien untuk mengetahui bagaimana eksistensi dan kondisi pada planet tersebut. Baiklah, masuk dalam argumentasi saya, yaitu kenapa kita butuh Galactic Zoo. Galactic Zoo ini yang kami dapat definisikan dan memiliki satu tujuan utama, yaitu mengetahui penelitian dari luar angkasa dan manfaat bagi bumi. Yang kami menggaris bawahi di sini yaitu adanya penelitian dan manfaat bagi bumi ini berupa sesuai dengan status quo yang dapat kita lihat saat ini. Bumi semakin tahun semakin tua diakibatkan penghuni bumi itu sendiri. Maka dari itu dapat kami simpulkan dari hal ini, yaitu kita sebagai penghuni bumi harus mencari planet baru sebagai tempat tinggal. Dan dengan adanya suatu solusi Galactic Zoo inilah yang akan diketahui oleh warga negara di bumi ini untuk mengetahui bagaimana kondisi planet tersebut untuk layak seolah-olah persiapan kita saat di masa depan, Dewan yang terhormat. Dan kami memberikan suatu contoh seperti negara ASEAN Tenggara yang dimana memiliki suatu investasi uang untuk penelitian luar angkasa. Dan yang perlu ditekankan di sini, ASEAN Tenggara merupakan salah satu negara berkembang yang dimana membutuhkan dorongan dari negara maju. Hal ini juga mencontohkan bahwasanya ASEAN membutuhkan satu dorongan dari negara maju untuk mengetahui penelitian dan manfaat bagi negara maupun persiapan untuk di masa depan, Dewan yang terhormat. Dan kami memiliki suatu penelitian ekspor Galactic Zoo dari 3 aspek kerjasama. Yang pertama pada kerjasama pada pemerintah, yang kedua kerjasama kepada masyarakat, dan yang ketiga kerjasama terhadap NGO. NGO yang kami masukkan di sini adalah organisasi non pemerintah. Organisasi non pemerintah bukan hanya sekedar organisasi biasa, tetapi adanya organisasi ini bertujuan yang pertama untuk pengembangan badan penelitian, yang kedua mendorong negara berkembang berinvestasi. Hal ini NGO dapat dijadikan suatu eksistensi yang bermanfaat bagi negara berkembang yang ingin mengetahui planet luar maupun kondisi eksplor penelitian dari luar angkasa tersebut, Dewan Jiwan Tomat. Dan ini juga memberikan suatu peluang terhadap suatu negara berkembang untuk mengekspor dan merubah status menjadi negara maju, Dewan Jiwan Tomat. Dan kami yang yakinkan bahwasanya negara maju akan membantu negara berkembang dengan adanya dua bantuan utama berupa SDM dan teknologi. SDM yang kami tekankan di sini yaitu berupa yang dapat kita lihat sekarang di luar negeri lebih banyak
banyak orang yang memiliki profesor atau penemuan utama. Dan kami bisa mencerminkan sebagai negara berkembang harus mengetahui bagaimana proses penemuan dan profesor yang akan dijejaki di Dewan Jurnal Terhormat. Dan yang kedua, adanya teknologi fasilitas. Dapat kita cerminkan negara berkembang butuh dorongan suatu fasilitas yang lebih elit seperti negara maju. Hal ini perlu diseimbangkan apabila adanya suatu negara maju yang mendorong kepada negara berkembang Dewan Jurnal Terhormat. Dan kami mencerminkan apabila seperti adanya feedback atau apabila seperti contoh negara Indonesia yang memberikan suatu investasi kepada luar negeri berupa penelitian atau mengekspor Galactic Zoo ini akan mendapatkan feedback berupa pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan alat planet luar negeri yang akan diketahui dan dimanfaatkan oleh negara itu sendiri di Dewan Jurnal Terhormat. Dan kami juga memberikan satu contoh berupa keterlibatan GNSA, yaitu tim eksplorasi ruang angkasa milik negara Cina. Tim CNSA ini yang kami masukkan di sini adalah telah berhasil membuka suatu peluang bagi negara berkembang maupun negara berkembang yang akan menyumbangkan suatu investasi. Negara Cina ini sudah berhasil mengeluarkan dana 11 miliar pada tahun 2017. Hasil pengumpulan dana ini merupakan hasil dari investasi dari negara luar kepada negara Cina, Dewan Jurnal Terhormat. Hal ini membuktikan bahwasannya negara Cina telah berhasil menetapkan suatu sistem Galactic Zoo untuk meningkatkan bagaimana untuk menjadi suatu negara yang memiliki suatu ilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki suatu pembekalan untuk di masa depan Dewan Jurnal Terhormat. Dan hal ini kami mencerminkan juga bahwasannya menyalurkan dana investasi ini apabila dikhawatirkan oleh tim pemerintah, yaitu menyalurkan dana hanya pada satu aspek saja, yaitu sebagai pungutan biaya pajak, tapi kami menekankan bahwasanya adanya pemungutan dana tidak hanya pada pajak masyarakat dan tidak akan merugikan masyarakat. Akan tetapi adanya dua pemungutan dana ini, yaitu pemungutan dana dari kaum elit dan perusahaan. Kaum elit yang kami masukkan di sini adalah orang kaya atau orang yang mampu untuk menjalurkan dananya kepada investasi pemerintahan untuk Galactic Zoo ini, Dewan Jurnal Terhormat. Dan adanya dana investasi perusahaan ini juga memiliki suatu tujuan dan perspektif yang sama apabila untuk mengembangkan suatu teknologi dan manfaat untuk kemajuan negara itu sendiri, Dewan Jurnal Terhormat. Atas paparan telah saya sampaikan, sekian dan terima kasih.